Pukul 2 dini hari. Sebuah pesan masuk ke ponselku. Bukan dari suamiku, dari bank. Rekening tabungan pendidikan anakku, yang selama 7 tahun aku isi sendiri. Baru saja terkuras habis. Saldonya 0. Dan nama yang menarik dana itu adalah nama suamiku sendiri. Aku duduk di tepi ranjang dalam gelap. Aku tidak menangis. Sebagai auditor, aku tahu satu hal. Angka tidak pernah berbohong, hanya manusia yang berbohong. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk berhenti percaya pada manusia dan mulai mendengarkan angka. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita masuk ke dalam cerita, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton malam ini? Jangan lupa, tekan tombol suka dan berlangganan, supaya kami makin semangat menghadirkan kisah yang lebih dalam lagi. Kisah malam ini tentang seorang perempuan yang dipaksa diam terlalu lama. Sampai akhirnya, ia memilih berbicara lewat angka. Namaku Anita, usiaku 34 tahun. Aku bekerja sebagai auditor di sebuah kantor akuntan publik di kawasan Sudirman, Jakarta. Sudah 9 tahun aku menekuni profesi ini. Pekerjaanku sederhana untuk dijelaskan, tetapi rumit untuk dilakukan. Aku membaca angka orang lain, lalu mencari kebenaran yang mereka sembunyikan di baliknya. Setiap hari, aku duduk berjam-jam di depan laporan keuangan perusahaan. Aku terlatih untuk menemukan Rp1 yang hilang di antara miliaran. Aku terlatih untuk melihat pola yang tidak ingin orang lain perlihatkan. Tapi anehnya, selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mengaudit hal yang paling dekat denganku sendiri, rumah tanggaku. Aku menikah dengan Reza 7 tahun lalu. Kami tinggal di sebuah rumah 2 lantai di kawasan Bintaro. Rumah itu kami beli bersama, atas nama kami berdua. Dari tabungan dan cicilan yang kami bayar bertahun-tahun. Kami punya 1 anak laki-laki, namanya Bima, usianya 6 tahun. Dialah pusat dari seluruh hidupku. Dari luar, hidup kami terlihat sempurna. Reza bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan distribusi. Ia ramah. Ia pandai bicara. Di mata keluarga besarnya, ia adalah menantu dan anak kebanggaan. Ia tipe lelaki yang bisa membuat seisi ruangan tertawa hanya dengan beberapa kalimat. Ibu mertuaku, Bu Sutina, sering memuji aku di depan tamu, katanya. Anak laki-lakinya beruntung mendapatkan istri seperti aku, tapi pujian itu selalu terasa seperti kain tipis, indah di permukaan, dingin saat disentuh. Aku selalu merasa di balik senyum Bu Sutina ada timbangan yang terus menilai apakah aku cukup pantas untuk anaknya. Aku percaya pada pernikahanku. Aku benar-benar percaya. Aku mengira rumah tangga adalah satu-satunya tempat di mana aku tidak perlu menjadi auditor. Tempat di mana aku boleh menutup mata dan sekadar percaya. Sampai angka-angka mulai berbisik kepadaku, dan aku tidak bisa lagi pura-pura tuli. Awal pernikahan kami tidak buruk. Aku ingat tahun-tahun pertama itu dengan rasa yang campur aduk. Reza adalah lelaki yang penuh kejutan kecil. Ia membawakan martabak tengah malam saat aku lembur. Ia menjemputku di kantor saat hujan. Ia tahu cara membuatku tertawa setelah hari yang berat. Aku jatuh cinta pada lelaki itu, dan aku percaya aku menikahi orang yang tepat. Tapi seiring waktu, aku mulai melihat sisi lain darinya. Reza tidak pernah benar-benar pandai mengelola uang. Gajinya selalu habis sebelum akhir bulan, entah kemana. Setiap kali aku bertanya, ia menjawab dengan tawa. Sudahlah, rezeki itu diatur Tuhan. Jangan terlalu kaku seperti di kantor. Dan aku yang tidak ingin bertengkar, memilih diam. Akulah yang akhirnya mengatur sebagian besar kebutuhan rumah dari gajiku sendiri. Cicilan rumah, biaya sekolah Bima nanti, tabungan darurat. Aku yang menyusun semuanya. Reza menyebutnya sebagai bukti bahwa aku istri yang hebat. Kini aku tahu, itu bukan pujian. Itu cara halus untuk menyerahkan seluruh beban kepadaku, sambil ia bebas melakukan apa yang ia mau dengan uangnya. Retakan pertama yang benar-benar aku rasakan datang 2 tahun lalu. Saat itu, aku menemukan bahwa Reza diam-diam meminjam uang dari rekan kerjanya dalam jumlah yang tidak kecil. Saat aku tahu, ia berlutut. Ia menangis.
Ia berjanji tidak akan mengulanginya. Dan aku, dengan hati seorang istri yang masih mencintai, memaafkannya. Aku bahkan membantu melunasi utang itu dari tabunganku. Seandainya saja aku tahu bahwa memaafkan tanpa syarat hanya mengajari seseorang bahwa ia bisa mengulanginya lagi dengan taruhan yang lebih besar, bahwa pengampunan yang tidak disertai batas hanyalah undangan untuk pengkhianatan berikutnya. Mungkin sejak saat itulah Reza belajar bahwa apapun yang ia hancurkan, istrinya akan selalu memperbaikinya. Bahwa ia bisa jatuh sebanyak apapun dan akan selalu ada Anita di bawah, siap menahannya. Sampai suatu hari, aku memutuskan untuk tidak lagi menjadi jaring pengamannya. Semuanya dimulai dari hal kecil, bukan dari satu ledakan besar di depan mata, tapi dari retakan halus yang menumpuk perlahan, sampai menjadi sebuah jurang yang tidak bisa lagi kuseberangi. Beberapa bulan terakhir, Reza mulai sering pulang larut. Alasannya selalu sama, proyek baru, rapat mendadak dengan klien, beban kerja yang menumpuk. Aku mengangguk. Aku percaya. Karena seorang istri memang dilatih untuk percaya, bahkan ketika hatinya mulai meragu. Tapi ada yang berbeda. Ponselnya kini selalu ia balik di atas meja, layar menghadap ke bawah. Ia membawa ponsel itu bahkan ke kamar mandi. Dulu ia tidak pernah begitu. Dulu ponselnya tergeletak di mana saja, terbuka, tanpa rahasia. Lalu kebiasaan-kebiasaan kecil lain mulai berubah. Ia mulai memperhatikan penampilannya secara berlebihan. Parfum baru, kemeja yang ia setrika sendiri. Ia yang dulu cuek, kini berdiri lama di depan cermin. Aku melihat semua itu, dan aku mencatatnya di dalam kepala, satu persatu. Seperti aku mencatat kejanggalan dalam sebuah laporan keuangan. Suatu malam saat ia tertidur, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk. Aku tidak membukanya. Aku hanya melihat satu baris di layar yang menyala. Sebuah nama perempuan dan kata sayang di belakangnya. Lalu, layar kembali gelap. Aku berbaring memunggunginya sepanjang malam itu. Aku tidak bertanya, karena aku tahu pertanyaan yang dilontarkan tanpa bukti hanya akan memberi waktu bagi seseorang untuk menyusun kebohongan yang lebih rapi. Dan Reza adalah pembohong yang pandai. Aku sudah melihatnya berbohong pada orang lain selama bertahun-tahun, dengan senyum yang sama yang ia berikan padaku setiap pagi. Esok paginya, aku menyiapkan sarapan seperti biasa, nasi goreng dan kopi panas. Reza makan sambil membaca ponselnya. Ia mencium kening Bima sebelum berangkat. Ia tampak seperti suami dan ayah yang baik. Tapi, pagi itu, aku menatap punggungnya yang menjauh. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa seperti sedang menatap orang asing yang kebetulan tidur di ranjangku. Sebagai auditor, aku punya satu prinsip. Aku tidak pernah menuduh. Aku mengumpulkan. Tuduhan tanpa bukti hanya akan dibantah. Tapi bukti yang tersusun rapi tidak bisa dibantah oleh siapapun. Maka malam itu, aku mulai mengumpulkan. Kami punya satu rekening bersama untuk kebutuhan rumah tangga. Selama ini, aku jarang memeriksanya secara rinci. Reza yang mengelola. Aku percaya, tapi malam itu, setelah ia dan Bima tidur, aku membuka aplikasi bank dan aku menelusuri mutasi rekening 3 bulan terakhir, baris demi baris. Angka pertama yang janggal muncul di bulan pertama. Sebuah transfer keluar, 5 juta rupiah, ke sebuah nomor rekening yang tidak aku kenal. Keterangannya kosong. Lalu, di bulan berikutnya, transfer serupa, 7 juta, lalu 10 juta, selalu ke rekening yang sama, dengan nama penerima yang sama, nama seorang perempuan. Aku mencatat semuanya di buku kecil, tanggal, jumlah, nomor tujuan. Tanganku tenang, tapi di dalam dada sesuatu mulai membeku. Setiap angka yang aku tulis terasa seperti satu paku yang ditancapkan ke peti mati pernikahanku. Lalu aku membuka rekening tabungan pendidikan Bima. Rekening itu aku buka sendiri sejak Bima lahir. Setiap bulan, aku menyisihkan dari gajiku, tanpa pernah absen. Itu adalah masa depan anakku. Itu adalah satu-satunya hal yang aku jaga lebih dari nyawaku sendiri. Saldonya berkurang, bukan sedikit. Hampir separuh sudah hilang. Ditarik dalam beberapa kali oleh kartu yang aku kira
hanya aku yang memegangnya. Lalu aku ingat, setahun lalu Reza pernah meminjam buku tabungan itu dengan alasan ingin menambah setoran kejutan untuk Bima. Aku memberikannya. Aku percaya, selalu kata itu. Aku percaya. Kata yang kini terasa seperti racun di lidahku. Malam itu aku duduk di meja makan sampai pukul 3 pagi. Di depanku ada buku catatan kecil yang penuh angka. Angka-angka itu menyusun sebuah cerita yang tidak ingin aku baca. Tapi aku adalah auditor. Aku tidak punya hak untuk menutup mata pada bukti yang sudah terbuka di hadapanku. Aku menyimpan buku itu di laci yang terkunci. Aku tahu ini baru permulaan. Dan aku belum tahu seberapa dalam lubang ini sebenarnya. Tapi malam itu, ia tak tahu, lelaki yang tidur nyenyak di kamar sebelah, bahwa istrinya baru saja membuka berkas audit pertama atas dirinya. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor seperti biasa. Tapi pikiranku tidak ada di sana. Di sela pekerjaan, aku menelpon seorang teman lama, namanya Pak Tono. Ia seorang notaris. Kami pernah bekerja dalam satu kasus audit bertahun-tahun lalu, dan ia satu-satunya orang yang aku percaya untuk hal seperti ini. Aku tidak menceritakan semuanya. Aku hanya bertanya secara umum tentang harta bersama dalam pernikahan, tentang apa yang terjadi pada tabungan, pada rumah, pada utang. Jika sebuah pernikahan retak, Pak Tono menjelaskan dengan sabar. Ia berkata, di dalam pernikahan tanpa perjanjian pisah harta, hampir semua yang diperoleh selama menikah dianggap harta bersama, termasuk utang, termasuk gaji, termasuk tabungan. Kata terakhir itu membuatku terdiam, termasuk utang. Aku bertanya pelan, Pak Tono, kalau salah satu pasangan diam-diam berutang atas nama bersama, apakah yang lain ikut menanggung? Pak Tono menjawab, bisa, Bu Anita, kalau utang itu dibuat untuk kepentingan keluarga atau atas nama bersama, maka secara hukum keduanya bisa ikut bertanggung jawab. Itu sebabnya istri harus selalu tahu apa yang ditandatangani atas namanya. Aku menutup telepon. Tanganku dingin. Aku belum tahu apakah Reza berutang, tapi firasatku yang selama ini selalu benar dalam membaca angka mulai berbisik bahwa ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekedar transfer ke rekening asing. Transfer puluhan juta itu harus berasal dari suatu tempat, dan gaji Reza tidak cukup besar untuk menutupinya. Malam itu, saat Reza pulang, aku menyambutnya seperti biasa. Aku menyiapkan makan malam. Aku bertanya tentang harinya. Aku tersenyum. Di dalam, aku sudah menjadi auditor yang sedang menyusun berkas. Tapi di luar, aku masih istri yang patuh. Karena untuk membongkar sebuah kebohongan besar, kadang kita harus terlebih dahulu berpura-pura tidak tahu apa-apa. Dan malam itu, aku tak tahu betapa cepat lubang ini akan membesar. Minggu berikutnya, sebuah surat datang ke rumah. Amplop putih dari sebuah perusahaan pembiayaan. Reza tidak ada di rumah. Aku menerima surat itu dari kurir, menandatangani tanda terima. Lalu berdiri lama di ruang tamu sambil menatap amplop itu. Sebagai auditor, aku tahu bentuk surat seperti ini. Ini bukan tagihan biasa. Ini surat peringatan, surat somasi. Aku membukanya dengan tangan yang berusaha aku jaga tetap tenang. Isinya membuat lututku lemas. Sebuah pinjaman sebesar 250 juta rupiah atas nama Reza, dengan aku sebagai penjamin. Jaminannya adalah sertifikat rumah kami di Bintaro. Sudah 3 bulan menunggak, dan aku sebagai penjamin yang namanya tertera di sana tidak pernah menandatangani apapun. Aku duduk di lantai ruang tamu. Surat itu gemetar di tanganku. Aku membaca ulang lembar terakhir. Di sana ada tanda tangan atas namaku, lengkap dengan tanggal. Tapi itu jelas bukan tanda tanganku. Garisnya berbeda, lengkungnya berbeda. Seseorang telah memalsukan tanda tanganku untuk menjaminkan rumah tempat anakku tidur setiap malam. Hari itu,
Aku mengerti, ini bukan lagi sekedar perselingkuhan. Ini kejahatan. Reza tidak hanya mengkhianati hatiku. Ia mempertaruhkan atap di atas kepala anaknya demi membiayai kehidupan yang tidak aku ketahui. Demi seorang perempuan yang namanya muncul di mutasi rekening. Aku memotret surat itu dari segala sisi. Aku menyimpan aslinya di tempat yang hanya aku tahu, jauh dari jangkauan Reza. Lalu aku memasukkan kembali amplop kosong ke kotak surat, seolah belum pernah aku buka. Reza tidak boleh tahu bahwa aku sudah tahu. Belum waktunya. Auditor tidak pernah mengungkap temuannya sebelum seluruh berkas lengkap. Aku mulai bekerja dalam diam dengan cara yang paling aku kuasai. Aku menyusun berkas. Setiap malam, setelah Reza dan Bima tidur, aku duduk di ruang kerja kecil di lantai 2. Aku mengunduh mutasi rekening. Aku menyalin nomor surat pinjaman. Aku membuat satu map rapi, berlabel. Persis seperti map audit yang biasa aku serahkan kepada klien korporat. Aku menelpon Pak Tono lagi. Kali ini aku bercerita lebih banyak tentang surat pinjaman, tentang tanda tangan palsu, tentang tabungan anakku yang terkuras. Suaraku tetap datar, tapi Pak Tono pasti mendengar sesuatu yang retak di baliknya. Ia terdiam beberapa saat, lalu ia berkata, "Bu Anita, ini serius. Tanda tangan yang dipalsukan untuk menjaminkan aset itu masuk ranah pidana, pemalsuan dokumen. Tapi sebelum kita ke sana, ada hal yang harus Ibu amankan dulu. Aset yang masih bisa diselamatkan." Ia menjelaskan, selama belum ada perceraian dan belum ada perjanjian pisah harta, semua aset masih bercampur dan rawan. Tapi aku masih bisa membuat perjanjian pemisahan harta secara resmi di hadapan notaris. Dan aku masih bisa memindahkan sisa tabungan pendidikan Bima ke sebuah rekening perwalian yang terkunci atas nama anakku, yang tidak bisa disentuh siapapun selain demi pendidikannya. Aku mendengarkan setiap kata seolah aku sedang mencatat instruksi audit. Tenang, teratur. Tapi di dalam, aku tahu. Aku sedang membangun benteng untuk anakku dari reruntuhan rumah yang dibakar oleh ayahnya sendiri. Dan aku tahu pula, aku harus bergerak cepat sebelum Reza menyadari bahwa bentengnya sudah mulai retak. Sementara aku menyusun berkas. Reza semakin jarang di rumah. Ia kini pulang 2 atau 3 kali dalam seminggu. Saat ia pulang pun, ia seperti hantu. Hadir, tapi tidak benar-benar ada, matanya kosong. Dan ia mudah marah pada hal-hal kecil. Aku tahu tanda itu. Itu wajah seseorang yang sedang dikejar oleh kebohongannya sendiri. Suatu malam ia pulang dan langsung bertanya tentang sertifikat rumah. Ia mencoba terdengar santai. "Ta, sertifikat rumah masih kamu simpan di laci yang dulu, kan?" Aku menjawab, "Tenang, masih." "Mas, kenapa?" "Tidak apa-apa, cuma memastikan." Lalu, ia berlalu. Tapi, aku tahu, ia sedang mencari jalan untuk menjaminkan rumah itu sekali lagi. Lubang utangnya pasti makin dalam. Malam itu, diam-diam, aku memindahkan sertifikat asli ke brankas kantor notaris Pak Tono. Yang tersisa di laci hanyalah salinan. Reza tak akan tahu sampai ia membutuhkannya dan menemukan bahwa yang ia pegang hanya kertas tak berguna. Suatu sore, ibu mertua datang berkunjung. Bu Sutinah jarang datang tanpa kabar. Ia duduk di ruang tamu, menyeruput teh yang aku buat, lalu berkata dengan nada yang ia atur agar terdengar lembut, "Anita, kamu ini istri yang baik, tapi laki-laki itu butuh ruang. Reza sedang banyak tekanan. Kamu jangan terlalu banyak bertanya soal uang. Itu bukan urusan istri." Aku menatapnya. Saat itu, aku paham. Ini bukan kunjungan biasa. Ibu mertua tahu sesuatu. Mungkin tidak semuanya, tapi cukup untuk datang dan memintaku diam. Mungkin Reza mengeluh kepadanya bahwa istrinya mulai banyak bertanya. Dan seperti biasa, Bu Sutinah datang untuk melindungi anak lelakinya. Aku menjawab pelan, "Baik, Bu, saya mengerti." 2 kata yang paling sering aku ucapkan dalam pernikahan ini. Tapi malam itu, 2 kata itu terasa seperti penutup sebuah bab. Karena aku sudah memutuskan.
Ini adalah kepatuhan terakhir yang akan aku berikan kepada keluarga ini. Setelah ibu mertua pulang, aku duduk sendiri di ruang tamu yang gelap. Aku menyadari satu hal yang dingin. Aku sendirian. Tidak ada yang akan menyelamatkanku. Tidak suami, tidak mertua, tidak keluarga besar yang dulu memuji-mujiku. Maka aku harus menjadi penyelamat bagi diriku sendiri dan bagi anakku. Dan auditor yang baik tidak menunggu diselamatkan. Ia menyelamatkan dirinya dengan bukti. Esok harinya, aku mengambil cuti dari kantor. Aku pergi ke kantor notaris Pak Tono pagi-pagi sekali. Hari itu adalah hari terpenting dalam hidupku selama bertahun-tahun. Aku menandatangani perjanjian pemisahan harta. Setiap aset yang aku peroleh dari gajiku sendiri kini berdiri terpisah. Tidak bisa lagi diseret ke dalam lubang utang Reza. Aku memindahkan sisa tabungan pendidikan Bima ke rekening perwalian yang terkunci. Hanya bisa dicairkan untuk biaya pendidikan anakku. Aku juga membuat laporan resmi tentang surat pinjaman dengan tanda tangan palsu itu, lengkap dengan salinan, foto, dan perbandingan tanda tangan asliku. Pak Tono menatapku saat aku menandatangani lembar terakhir. Ia berkata, "Bu Anita, Ibu yakin setelah ini tidak ada jalan kembali. Ini akan menjadi awal dari sesuatu yang besar." Aku menjawab, "Saya sudah lama tidak punya jalan kembali. Pakistan, saya hanya baru menyadarinya sekarang. Yang saya lakukan hari ini bukan menghancurkan apapun. Saya hanya menolak ikut tenggelam." Saat aku keluar dari kantor itu, langit Jakarta mendung. Tapi untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, aku merasa bisa bernapas. Map audit di tanganku kini lengkap. Mutasi rekening, surat pinjaman, hasil perbandingan tanda tangan, perjanjian pisah harta. Semuanya bersusun rapi, hitam di atas putih. Aku tidak tahu kapan badai akan datang, tapi aku tahu saat badai itu tiba, aku tidak akan menjadi orang yang tenggelam. Aku akan menjadi orang yang berdiri dengan berkas di tangan, menunggu dengan tenang. Hari-hari berikutnya, aku menjalani kehidupan ganda yang melelahkan. Di pagi hari, aku adalah ibu yang menyiapkan sarapan dan mengantar Bima ke sekolah. Di siang hari, aku adalah auditor yang teliti, menyelesaikan laporan klien tanpa cacat. Dan di malam hari, setelah semua orang tidur, aku adalah seorang perempuan yang sedang menyusun pembelaan terakhir untuk hidupnya sendiri. Aku berkonsultasi dengan Pak Tono hampir setiap hari. Ia mengajariku langkah demi langkah. Bagaimana mengamankan aset, bagaimana melaporkan pemalsuan dokumen, bagaimana melindungi hak Bima atas rumah dan tabungannya. Setiap langkah aku catat, aku jalankan dengan teliti. Seolah ini adalah audit terbesar dalam karirku, karena memang begitulah adanya. Yang paling berat bukanlah menyusun berkas. Yang paling berat adalah berpura-pura. Setiap kali Reza pulang, aku harus tersenyum. Setiap kali ibu mertua menelpon, aku harus terdengar patuh. Aku harus menjadi aktris di panggung pernikahanku sendiri. Sementara di belakang layar, aku sedang membongkar seluruh set panggung itu, paku demi paku. Ada malam-malam ketika aku hampir menyerah. Ketika aku berpikir, mungkin lebih mudah untuk diam saja, memaafkan sekali lagi, dan melanjutkan hidup dalam kebohongan yang nyaman. Tapi setiap kali pikiran itu datang, aku menengok wajah Bima yang sedang tidur. Dan aku ingat bahwa diam bukan lagi pilihan. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya hatiku, tapi masa depan anakku. Selama berhari-hari, aku terus mengamati pola pengeluaran Reza. Seperti aku mengamati arus kas sebuah perusahaan yang sedang sakit. Aku menemukan bahwa transfer ke perempuan itu bukan satu-satunya kebocoran. Ada pembelian-pembelian yang tidak masuk akal. Sebuah tas mahal yang tidak pernah aku terima. Tagihan hotel di akhir pekan saat ia mengaku sedang dinas keluar kota. Tagihan restoran mewah untuk 2 orang. Di malam-malam, ketika ia berkata sedang lembur. Setiap bukti itu aku simpan dengan rapi dalam map yang sama. Diberi tanggal dan keterangan. Aku tidak membiarkan emosiku mengaburkan ketelitianku. Justru sebaliknya, semakin sakit hatiku, semakin teliti aku mengumpulkan, karena aku tahu suatu hari nanti
Kumpulan kertas ini akan menjadi pelindung bagiku dan Bima. Air mata tidak akan menyelamatkan kami, tapi bukti akan. Suatu malam, aku hampir saja kehilangan ketenanganku. Aku menemukan sebuah foto di galeri terbagi pada akun penyimpanan awan yang lupa Reza keluarkan dari tabletku. Foto Reza dan perempuan itu tertawa di sebuah tempat yang terlihat seperti liburan. Tanggal foto itu adalah hari ulang tahun pernikahan kami. Hari ketika ia mengaku harus pergi dinas mendadak. Dan aku merayakannya sendirian bersama Bima dengan sepotong kue kecil. Malam itu, aku menangis. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku membiarkan diriku menangis. Bukan tangisan lemah, tapi tangisan seseorang yang akhirnya melepaskan ilusi yang sudah lama ia genggam. Esok paginya, mataku kembali kering dan tekadku menjadi sekeras baja. Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk mencari tahu siapa perempuan di balik nomor rekening itu. Bukan untuk membuat keributan, hanya untuk melengkapi berkasku. Auditor selalu ingin tahu kemana arus uang itu mengalir dan siapa yang menerimanya di ujung sana. Dari nomor rekening, aku menelusuri sedikit demi sedikit. Ternyata perempuan itu bekerja di kantor cabang yang sama dengan Reza. Seorang staf baru, jauh lebih muda. Aku tidak mendatanginya. Aku tidak menariknya keluar untuk dipermalukan di depan umum. Seperti yang mungkin dibayangkan banyak orang. Karena aku tahu, perempuan itu hanyalah simpul kecil. Akar dari semua ini adalah suamiku. Dan keputusannya untuk mencuri demi nafsunya. Aku hanya menambahkan satu lembar lagi ke dalam mapku. Catatan tentang kemana uang itu pergi dan untuk apa. Lalu aku menutup map itu kembali. Dan aku melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi malam itu, di dalam diam, aku tahu bahwa pernikahanku sudah lama mati. Aku hanya sedang menunggu waktu untuk menguburkannya dengan layak. Lubang utang Reza ternyata lebih dalam dari yang aku duga. Suatu sore, saat aku sedang memeriksa email pribadiku, sebuah pemberitahuan masuk dari sebuah aplikasi pinjaman daring. Sebuah tagihan atas namaku untuk pinjaman yang tidak pernah aku ajukan. Tanganku terhenti di atas papan ketik. Reza tidak hanya memalsukan tanda tangan di atas kertas. Ia juga menggunakan data pribadiku untuk berutang secara daring. Nomor identitasku, fotoku. Semua data yang ia bisa dapatkan dari dompet dan ponselku saat aku tidur. Aku menarik napas dalam-dalam. Lalu, dengan tangan yang aku paksa tetap tenang, aku mengunduh semua bukti. Riwayat pinjaman, tanggal pengajuan. Aku cocokkan tanggalnya. Dan semuanya jatuh pada hari-hari ketika Reza pulang larut dengan alasan rapat. Tidak ada rapat. Yang ada hanyalah seorang lelaki yang sedang menggali kuburan untuk masa depan keluarganya. Aku segera menghubungi bagian pengaduan aplikasi itu. Aku melaporkan penyalahgunaan identitas. Aku menyiapkan surat pernyataan, lengkap dengan bukti bahwa aku tidak pernah mengajukan pinjaman tersebut. Pak Tono membantuku menyusun langkah hukumnya. Satu persatu, aku menutup setiap lubang yang Reza buka atas namaku sebelum lubang itu menelanku. Seminggu kemudian, sesuatu yang tidak aku duga terjadi. Perempuan itu, pelakor yang selama ini menerima uang Reza, mengirimiku pesan. Entah dari mana ia mendapatkan nomorku. Pesannya penuh dengan keberanian orang yang merasa menang. Ia menulis bahwa Reza tidak pernah bahagia bersamaku, bahwa aku istri yang dingin, terlalu sibuk dengan pekerjaan dan angka, bahwa Reza pantas mendapatkan seseorang yang lebih menghargainya. Ia memintaku untuk merelakan, untuk menggugat cerai, agar mereka bisa bersama. Aku membaca pesan itu beberapa kali. Anehnya, aku tidak marah. Aku justru merasa kasihan. Perempuan ini begitu yakin bahwa ia memenangkan sesuatu yang berharga. Padahal yang ia menangkan hanyalah seorang lelaki yang berani mencuri dari anaknya sendiri. Seorang lelaki suatu hari nanti akan melakukan hal yang sama padanya saat ia bosan. Aku tidak membalas pesan itu dengan amarah. Aku hanya menyimpannya sebagai bukti tambahan. Lalu, aku membalas dengan satu kalimat. Terima kasih sudah memberitahu. Semua pesan Anda sudah saya simpan. Setelah itu, pesannya
berhenti. Mungkin baru saat itu ia menyadari bahwa ia sedang berurusan dengan seorang auditor. Dan setiap kata yang ia tulis kini menjadi bagian dari berkas. Malam itu, Reza pulang. Aku tidak menyebut soal pesan itu. Aku hanya mengamatinya makan. Mengamati lelaki yang dulu aku cintai. Kini menjadi orang asing yang membawa kehancuran ke meja makan kami. Dan aku tahu, waktunya semakin dekat. Tekanan mulai mengubah Reza menjadi orang yang asing. Bahkan dalam caranya berbicara. Suatu malam, ia pulang dan meminta uang. Terang-terangan, Anita, aku butuh 100 juta. Sekarang. Kamu punya tabungan, aku tahu. Pinjamkan dulu, nanti aku kembalikan. Aku menatapnya. Tabungan yang mana? Mas, tabungan yang sudah kamu kuras untuk perempuan itu. Atau tabungan pendidikan Bima yang juga kamu ambil. Wajahnya merah. Ia menggebrak meja. Jadi sekarang, kamu mau menghitung-hitung di depanku. Aku suamimu. Semua yang kamu punya juga milikku. Aku tidak bergerak. Aku tidak takut, karena di hadapan seorang auditor, gertakan hanyalah suara kosong, tanpa angka di belakangnya. Aku berkata pelan, tidak. Mas, sejak minggu lalu, tidak lagi. Aku sudah membuat perjanjian pemisahan harta. Apa yang aku hasilkan, kini berdiri sendiri. Dan apa yang kamu hutang, berdiri sendiri pula atas namamu. Ia terdiam. Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa benteng yang dulu bisa ia bobol kapan saja, kini sudah terkunci rapat. Dan kuncinya ada di tanganku. Kabar tentang kesulitan Reza mulai menyebar di keluarga besar. Tapi cerita yang beredar bukan kebenaran. Cerita yang beredar adalah versi yang disusun oleh Bu Sutinah dan Wulan. Bahwa aku, Anita, adalah istri yang tega menelantarkan suami saat suaminya jatuh. Istri yang menyembunyikan harta dan tidak mau membantu. Beberapa kerabat menelpon, menasihatiku agar mengalah. Anita, sudahlah. Bagaimanapun dia suamimu. Kasihan Reza, bantulah dia keluar dari masalah. Aku mendengarkan setiap nasihat itu dengan sabar. Aku tidak membela diri dengan banyak kata, karena aku tahu kata-kata bisa dibantah, tapi dokumen tidak. Aku hanya menyimpan semua bukti itu, dan aku menunggu hari ketika seluruh keluarga berkumpul, agar aku bisa membuka semuanya sekaligus. Satu kali, di hadapan semua mata. Auditor tidak menjelaskan temuannya berulang kali. Ia menyajikannya sekali, dengan lengkap. Lalu membiarkan angka berbicara. Malam itu, sebelum tidur. Aku menengok kamar Bima. Anakku tertidur pulas, memeluk boneka beruangnya. Tanpa tahu badai apa yang sedang berputar di atas atap rumahnya. Aku mengusap rambutnya pelan. Aku berbisik dalam hati bahwa apapun yang terjadi, ia tidak akan kehilangan rumah ini. Tidak akan kehilangan masa depannya. Karena ibunya sedang berjuang dalam diam. Dengan satu-satunya senjata yang ia miliki. Kebenaran yang tersusun rapi. Badai itu datang lebih cepat dari yang aku kira. Dan ironisnya, Reza sendiri yang membawanya ke depan pintu. Suatu malam, ia pulang dengan wajah pucat. Ia langsung masuk ke kamar. Membongkar lemari, mengaduk setiap laci, mencari sesuatu dengan tangan yang gemetar. Aku berdiri di ambang pintu. Aku bertanya, "Kamu mencari apa, Mas?" Ia tidak menjawab. Ia terus mengaduk. Lalu, ia berbalik, dan untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ia benar-benar menatapku. Sertifikat rumah. Di mana sertifikat rumah yang asli? Aku menatapnya tenang. Untuk apa? Mas, itu bukan urusanmu, bentaknya. Suaranya gemetar. Bukan marah, panik. Aku butuh sekarang. Ada yang harus aku selesaikan. Cepat. Aku tahu apa yang harus ia selesaikan. Perusahaan pembiayaan itu sudah mengejarnya. Mungkin ada lubang utang lain yang belum aku ketahui. Hidupnya. Yang ia bangun di atas kebohongan dan uang curian. Mulai runtuh dari dalam. Aku berkata pelan. Yang di laci itu cuma salinan. Mas, sertifikat aslinya aman. Tapi bukan di tempat yang bisa kamu jangkau. Ia terdiam. Matanya melebar.
Untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa istri yang ia kira tuli dan buta selama ini ternyata sudah melihat segalanya jauh sebelum ia menyadarinya. Reza menutup pintu kamar. Ia duduk di tepi ranjang, menunduk lama. Lalu ia mulai bicara dengan nada yang ia paksa terdengar memohon. Anita, dengarkan aku. Aku terjebak. Aku berbuat salah. Aku akui. Tapi aku bisa perbaiki semuanya kalau kamu bantu aku. Cuma rumah ini yang tersisa. Kalau kita jaminkan, sekali lagi, aku bisa lunasi semua utang. Dan kita kembali seperti dulu. Demi Bima. Mendengar ia menyebut nama anakku untuk membenarkan kejahatannya, sesuatu di dalam dadaku mengeras. Aku menatapnya lama. Lalu aku bertanya dengan suara yang sangat tenang. Perempuan itu siapa, Mas? Wajahnya membeku. Ia tidak menjawab. Yang kamu transfer setiap bulan 5 juta, 7 juta, 10 juta dari rekening kita, lalu dari tabungan pendidikan anakmu sendiri. Siapa dia? Ia membuka mulut, tapi tidak ada kata yang keluar. Seluruh kepandaiannya berbicara, yang membuat seisi ruangan tertawa, lenyap dalam sekejap. Pertahanannya runtuh dalam diam. Aku melanjutkan. Aku sudah tahu semuanya. Mas, aku tahu pinjaman 250 juta itu. Aku tahu. Tanda tangan di surat penjaminan itu bukan tanda tanganku. Kamu memasukkan tanda tanganku untuk mempertaruhkan rumah anakmu demi perempuan lain. Dan kamu masih berani menyebut nama Bima. Reza terdiam. Lalu, seperti orang yang kehabisan napas, ia berbisik. Kamu mau melaporkan aku? Aku tidak menjawab, aku hanya menatapnya. Dan dalam diamku, ia menemukan jawaban yang paling ia takuti. Malam itu kami tidak tidur sekamar. Reza tidur di ruang kerja. Dan aku mendengar langkahnya mondar-mandir sepanjang malam. Sesekali aku mendengar ia menelepon seseorang dengan suara tertahan, memohon, menawar, mencari pinjaman baru untuk menambal lubang lama. Suara seorang lelaki yang dunianya sedang runtuh. Batu demi batu. Aku berbaring di kamar, menatap langit-langit. Aku tidak merasa puas. Tidak ada kemenangan dalam melihat ayah dari anakmu hancur. Yang aku rasakan hanyalah kelelahan yang dalam dan sebuah ketenangan yang aneh. Ketenangan seseorang yang akhirnya berhenti berlari dari kenyataan. Esok paginya, sebelum Reza bangun, aku sudah menyiapkan sarapan untuk Bima. Aku mengantarnya ke sekolah, mencium keningnya, dan berkata bahwa apapun yang terjadi, ibu akan selalu ada untuknya. Bima mengangguk, tersenyum polos, lalu berlari masuk ke gerbang sekolah. Dan disitulah aku menemukan kekuatanku. Bukan dalam kemarahan, tapi dalam senyum kecil anakku yang masih percaya bahwa dunianya aman. Keesokan paginya, ibu mertua datang lagi. Kali ini ia tidak sendirian. Ia membawa adik ipar perempuanku, Wulan. Mereka masuk tanpa mengetuk, seolah rumah ini milik mereka. Seolah aku hanya penyewa yang menumpang. Bu Sutina duduk di sofa, lalu langsung menyerang. Anita, kamu ini istri macam apa? Suamimu sedang kesulitan besar, dan kamu malah menyembunyikan sertifikat rumah. Kamu mau menghancurkan keluarga ini? Mau membuat suamimu masuk penjara? Wulan menimpali. Mbak Anita egois. Reza butuh bantuan. Rumah itu kan harta bersama. Mbak tidak berhak menyembunyikannya sendiri. Mbak pikir mbak siapa? Aku duduk di hadapan mereka. Aku tidak terburu-buru. Aku membiarkan mereka bicara sampai habis. Sebagai auditor, aku tahu. Biarkan pihak yang bersalah bicara sebanyak mungkin. Setiap kata mereka adalah pengakuan yang mereka berikan tanpa sadar. Lalu aku bertanya dengan tenang. Bu, ibu tahu uang yang Reza pakai selama ini berasal dari mana? Bu Sutina terdiam sejenak. Lalu ia menjawab cepat. Terlalu cepat. Itu uang Reza, hasil kerjanya. Hak dia mau pakai untuk apa? Aku menatapnya. Bukan, Bu. Itu uang dari tabungan pendidikan cucu ibu. Dan dari pinjaman 250 juta dengan tanda tangan saya yang dipalsukan. Ibu tahu soal itu. Wajah Bu Sutinah berubah.
Sebuah perubahan kecil, hanya sepersekian detik. Tapi mata seorang auditor terlatih untuk menangkap hal sekecil itu. Dan dari perubahan itu, aku tahu jawabannya. Ia tahu. Ia tahu sejak awal. Dan ia memilih untuk membantu menutupinya. Asalkan anak laki-lakinya tidak tersentuh. Ibu mertua mencoba membela diri. Ia berkata bahwa apapun yang dilakukan Reza itu untuk keluarga. Bahwa sebagai istri, tugasku adalah menerima, bukan melawan. Bahwa membongkar aib suami adalah dosa yang akan aku tanggung sendiri. Aku mendengarkan sampai ia selesai. Lalu, aku berdiri dan aku berjalan ke ruang kerja. Aku mengambil map audit yang sudah aku susun berbulan-bulan. Aku kembali ke ruang tamu dan aku meletakkannya di atas meja, tepat di depan mereka. Bu, saya bukan istri yang melawan. Saya auditor. Dan ini, aku membuka map itu pelan. Adalah hasil audit atas pernikahan saya. Aku membuka lembar pertama, mutasi rekening. Setiap transfer ke perempuan itu tertanggal. Tertera jumlahnya. Dijumlahkan di bagian bawah. Lembar kedua, riwayat penarikan tabungan pendidikan Bima. Lengkap dengan saldo yang tersisa. Lembar ketiga, surat pinjaman 250 juta dengan tanda tangan palsu. Dan di sebelahnya, contoh tanda tanganku yang asli. Berbeda jelas, bahkan bagi mata orang awam. Ruangan menjadi sunyi. Wulan yang tadi galak, kini tidak lagi bicara. Ia menatap kertas-kertas itu, lalu menatap kakaknya, lalu menunduk. Bu Sutinah memegang tepi meja. Tangannya mulai gemetar. Aku berkata, saya tidak menyembunyikan sertifikat untuk menghancurkan keluarga ini. Bu, saya menyelamatkannya. Karena kalau saya tidak bertindak, rumah ini sudah disita bulan depan. Dan cucu ibu, Bima, akan tidur di jalan. Itu yang ibu sebut menghancurkan keluarga. Wulan, adik ipar yang tadi paling galak, mencoba satu serangan terakhir. Suaranya kini tidak lagi yakin. Tapi Mbak juga punya kewajiban sebagai istri. Mbak tidak bisa begitu saja meninggalkan Reza saat dia jatuh. Aku menoleh kepadanya. Aku berkata dengan tenang, Wulan, aku tidak meninggalkan Reza saat ia jatuh. Reza yang meninggalkan kami jauh sebelum ia jatuh. Ia meninggalkan kami setiap malam. Ia memilih perempuan lain. Ia meninggalkan anaknya setiap kali ia mengambil uang sekolahnya. Aku hanya berhenti berpura-pura bahwa ia masih di sini. Wulan tidak punya jawaban. Ia menunduk. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat keraguan di matanya. Mungkin ia mulai mengerti bahwa selama ini ia membela cerita yang salah. Bu Sutinah masih menatap map di atas meja itu, seolah berharap kertas-kertas itu akan berubah, akan menghilang, akan menjadi kebohongan yang bisa ia bantah. Tapi angka tetaplah angka. Tanda tangan palsu tetaplah palsu. Tidak ada kasih sayang seorang ibu yang bisa mengubah 250 juta menjadi 0, atau mengubah tanda tangan yang dipalsukan menjadi sah. Aku berkata lagi, kali ini lebih lembut, karena aku tahu seorang nenek pun pasti hancur mendengar ini. Bu, saya tidak datang membawa kebencian. Saya membawa kenyataan. Selama bertahun-tahun, setiap kali Reza salah, kita semua memilih menutupinya demi nama baik keluarga. Dan setiap kali kita menutupinya, kesalahannya menjadi lebih besar. Hari ini, saya memilih untuk berhenti menutupi, bukan untuk menghancurkan, tapi supaya luka ini tidak terus membusuk diam-diam. Saat itulah Reza turun dari lantai atas. Wajahnya kusut. Ia mendengar semuanya dari tangga. Ia berdiri di tengah ruangan, di antara ibunya dan istrinya, seperti anak kecil yang tertangkap basah mencuri. Bu Sutinah berbalik kepadanya. Suaranya berubah. Kini bukan lagi suara yang membela, tapi suara yang patah. Reza, ini benar. Kamu memalsukan tanda tangan istrimu. Kamu pakai uang sekolah anakmu untuk perempuan lain. Reza tidak menjawab. Tundukan kepalanya sudah cukup menjadi jawaban yang tidak bisa ia tarik kembali. Untuk pertama kalinya, aku melihat ibu mertuaku kehilangan kata. Selama bertahun-tahun ia membela anaknya dengan membabi buta. Setiap kesalahan Reza selalu ada alasannya. Selalu ada yang lain untuk disalahkan. Tapi kebenaran yang tersusun rapi di atas meja, hitam
di atas putih. Tidak bisa dibantah oleh kasih sayang seorang ibu sekalipun. Aku menutup map itu pelan. Aku berkata, saya sudah membuat perjanjian pemisahan harta. Tabungan Bima sudah saya amankan di rekening perwalian. Terkunci. Hanya untuk pendidikannya. Surat pinjaman dengan tanda tangan palsu sudah saya laporkan secara resmi. Apa yang terjadi setelah ini? Bukan lagi keputusan saya. Itu keputusan hukum. Tidak ada yang membantah. Karena tidak ada lagi yang bisa dibantah. Angka tidak berbohong. Dokumen tidak berbohong. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, seluruh keluarga itu mendengar kebenaran yang selama ini mereka kubur dalam-dalam. Hari-hari setelah itu berjalan seperti reruntuhan yang perlahan dibersihkan. Reza diperiksa terkait pemalsuan tanda tangan dan dokumen. Perusahaan pembiayaan. Setelah melihat laporan resmi dan bukti tanda tangan palsu. Tidak bisa lagi menuntut rumah itu dariku. Beban utang itu menjadi tanggung jawab Reza seorang. Sesuai dengan namanya yang asli di kontrak. Rumah Bintaro tetap aman, terlindungi lewat perjanjian yang aku buat demi masa depan Bima. Pelakor itu, perempuan yang selama ini menerima transfer, menghilang begitu uang berhenti mengalir. Cinta yang dibeli dengan uang curian selalu pergi saat uangnya habis. Reza akhirnya mengerti itu, terlambat. Saat ia sudah kehilangan segalanya. Dan tidak ada satupun yang tersisa untuk menahannya. Ibu mertua tidak pernah lagi datang dengan dagu terangkat. Beberapa minggu kemudian, ia datang sekali, duduk di ruang tamu yang sama. Dan dengan suara yang lirih ia berkata, "Maafkan ibu, Anita. Ibu terlalu sayang pada anak ibu. Sampai ibu lupa bahwa cucu ibu juga butuh dilindungi. Ibu salah." Aku tidak menjawab dengan kemarahan. Aku hanya berkata, "Saya tidak butuh maaf, Bu. Saya hanya butuh ibu mengerti bahwa membela yang salah bukanlah bentuk kasih sayang. Itu hanya cara lain untuk menghancurkan orang yang ibu cintai. Aku mengajukan gugatan cerai, bukan karena dendam, tapi karena aku tahu sebuah rumah tidak bisa dibangun kembali di atas fondasi yang sudah membusuk sampai ke akarnya. Reza tidak melawan di pengadilan. Mungkin karena ia tahu di hadapan map audit itu. Ia tidak punya satupun argumen yang tersisa. Proses perceraian berjalan lebih cepat dari yang aku bayangkan. Dengan bukti yang lengkap, hakim tidak butuh waktu lama. Hak asuh Bima jatuh kepadaku. Rumah Bintaro yang sudah aku lindungi sejak awal tetap menjadi tempat tinggal kami. Beban utang Reza yang dibuat atas namanya sendiri dan dengan pemalsuan menjadi tanggung jawabnya seorang. Pada hari sidang terakhir, aku melihat Reza untuk kali terakhir sebagai suami. Ia tampak jauh lebih tua dari usianya, bahunya membungkuk. Lelaki yang dulu bisa membuat seisi ruangan tertawa, kini duduk sendirian di sudut, tanpa siapapun di sisinya. Bahkan ibunya tidak datang hari itu. Sesaat, mata kami bertemu. Ia membuka mulut, seolah ingin mengatakan sesuatu. Mungkin maaf, mungkin pembelaan, tapi tidak ada kata yang keluar. Dan aku tidak menunggu. Aku berbalik, menggendong tasku, dan berjalan keluar dari ruang sidang itu, menuju cahaya matahari di luar. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku berjalan tanpa beban di pundakku. Pagi ini, aku duduk di teras rumah Bintaro. Bima bermain di halaman, tertawa, mengejar kupu-kupu di antara pot-pot bunga. Di tanganku ada secangkir kopi hitam, hangat. Aku menyesapnya perlahan, membiarkan pahit dan manisnya menyatu di lidahku. Pikiranku melayang ke pesan bank pukul 2 dini hari beberapa bulan lalu. Pesan yang dulu kukira adalah akhir dari segalanya. Kini aku tahu, pesan itu bukan kehancuran. Pesan itu adalah peringatan. Sebuah alarm yang membangunkanku dari tidur panjang seorang istri yang terlalu percaya. Kalau malam itu aku memilih menutup mata. Mungkin hari ini aku masih menjadi perempuan yang menyiapkan sarapan untuk laki-laki yang merampok masa depan anaknya sendiri. Tapi aku tidak menutup mata karena angka tidak pernah berbohong dan aku memilih untuk mendengarkannya, sekalipun kebenarannya menyakitkan. Cerita ini mengajarkan satu hal. Kepercayaan dalam pernikahan itu indah, tapi kepercayaan tanpa kesadaran
adalah pintu yang terbuka lebar bagi pengkhianatan. Jangan pernah menyerahkan seluruh kendali atas hidupmu kepada orang lain, sekalipun ia berjanji seumur hidup untuk menjaganya. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu, yang diam karena takut dianggap istri yang melawan, yang menyerahkan tabungan, rumah, dan masa depan atas nama cinta dan kepatuhan. Jika kalian salah satu dari mereka, ketahuilah, melindungi diri sendiri dan anakmu bukanlah pengkhianatan. Itu adalah keberanian. Mencintai seseorang tidak berarti kita harus kehilangan diri sendiri demi mereka. Cinta yang sehat tidak pernah meminta kita untuk buta. Ada pula para ibu, seperti Bu Sutina, yang mencintai anaknya begitu rupa, sampai lupa bahwa membela yang salah hanya akan menenggelamkan semuanya, termasuk cucu yang mereka sayangi. Reza kini tinggal sendiri, menanggung utang dan akibat dari setiap pilihannya. Perempuan itu lama menghilang. Dan aku bersama Bima memulai hidup yang baru, lebih sederhana, tapi jauh lebih jujur dan jauh lebih tenang. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan antara diam dan berbicara, antara menutup mata dan membuka berkas. Aku memilih yang kedua, dan itu menyelamatkan hidupku dan hidup anakku. Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Bagikan video ini kepada perempuan yang mungkin sedang membutuhkannya malam ini. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Suami saya mematahkan lengan kanan saya hingga tulangnya remuk. Lalu pria itu pergi berlibur ke Jepang bersama perempuan simpanannya dan seluruh keluarganya. Mereka tertawa di atas penderitaan saya selama 2 minggu penuh. Saat pulang, mereka datang ke rumah ini dengan niat menghina saya, menertawakan saya, menginjak harga diri saya untuk terakhir kalinya. Tapi begitu pintu terbuka, suami saya menjerit histeris. Wajahnya pucat pasi, karena di dalam sudah menunggu sebuah kejutan yang tidak pernah ada di kepala mereka. Sebuah kejutan yang akan menghancurkan hidup mereka sampai ke akar. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum cerita dimulai, tuliskan di kolom komentar kalian menyimak kisah ini dari kota mana. Tekan tombol suka dan berlangganan, supaya kanal ini terus bisa menghadirkan kisah yang lebih menyentuh hati lagi. Nama saya Maya Anggraini, 33 tahun. Dulu saya bekerja sebagai manajer keuangan di sebuah perusahaan ekspor di kawasan Sudirman. Angka, laporan, aliran dana, semua itu adalah bahasa yang saya pahami sejak muda. 5 tahun terakhir, saya berhenti bekerja demi menjadi istri yang katanya baik. Saya pikir jika saya mengalah, rumah tangga ini akan tenang. Ternyata saya salah besar. Sore itu, langit di kawasan Kebayoran Baru mendung. Gerimis tipis turun saat saya membuka pintu utama rumah. Saya pulang lebih awal dari biasanya. Kepala saya berdenyut hebat sejak siang, dan tubuh saya menuntut istirahat. Rumah itu sunyi. Tidak ada suara televisi, tidak ada langkah kaki yang menyambut. Saya melepas sepatu, lalu berjalan pelan menuju kamar utama. Saya hanya ingin merebahkan tubuh di kasur. Namun saat saya mendekati pintu kamar yang sedikit terbuka, telinga saya menangkap suara tawa kecil. Bisikan manja, jantung saya berdegup keras. Tangan saya yang gemetar mendorong daun pintu itu hingga terbuka lebar, dan dunia saya runtuh dalam 1 detik. Di atas ranjang saya sendiri, suami saya, Rendra, sedang bermesraan dengan seorang perempuan. Wajah perempuan itu saya kenal, namanya Vina. Saya berdiri mematung di ambang pintu. Mata saya menatap 2 manusia yang sedang mengkhianati saya. Pikiran saya menolak mencerna apa yang baru saja saya lihat. Rendra menyadari kehadiran saya. Ia terkejut. Tapi bukan rasa bersalah yang muncul di wajahnya. Yang muncul justru kemarahan. Vina di sebelahnya hanya merapikan pakaian dengan santai. Ia tersenyum sinis, seolah dialah pemenang di rumah saya sendiri. Saya mencoba membuka mulut, tapi suara saya tercekat. Hati saya hancur berkeping-keping. Melihat pria yang selama ini saya hormati sebagai kepala keluarga, membawa perempuan lain ke ranjang kami. Sedang, apa kamu pulang jam segini? Maya, bentak Rendra.
Suaranya menggema di seluruh ruangan. Tidak ada satu kata maaf pun. Ia justru melangkah maju. Wajahnya memerah karena marah. Saya menelan ludah. Saya kumpulkan sisa keberanian saya. Saya tatap mata suami saya dengan kekecewaan yang sangat dalam. Seharusnya saya yang bertanya, "Apa yang kamu lakukan dengan perempuan ini?" "Di tempat tidur kita," balas saya dengan suara bergetar. Rendra mendengus. Ia sama sekali tidak terlihat menyesal. "Jangan banyak tanya. Kamu itu cuma istri yang tidak berguna. Sibuk sendiri, tidak pernah bisa membahagiakan saya. Wajar kalau saya mencari kebahagiaan di luar," ucapnya tanpa rasa malu. Vina yang duduk di tepi ranjang ikut menimpali. "Sudah, jadilah perempuan yang bisa melayani suami. Jangan cuma bisa pakai baju rapi dan bersikap sok suci di rumah," katanya sambil menyilangkan kaki. Amarah saya memuncak. Tangan kanan saya terayun, ingin menampar wajah suami saya. Sebuah refleks dari sakit hati yang tak tertahankan. Namun, Rendra jauh lebih cepat. Ia menangkis tangan saya. Tidak puas dengan itu, ia mencengkeram pergelangan tangan kanan saya dengan tenaga penuh. "Lepaskan, Rendra." "Sakit," jerit saya sambil meronta. Mata Rendra justru membelalak liar, penuh kebencian. Dengan satu gerakan brutal, ia memutar lengan kanan saya ke belakang, lalu mendorong tubuh saya keras hingga saya kehilangan keseimbangan. Tubuh saya terpelanting ke lantai. Tepat saat itu, terdengar bunyi patahan yang nyaring dari lengan kanan saya. Suara tulang yang patah itu menggema, disusul jeritan saya sendiri yang tak mampu saya tahan. Saya terkapar. Tubuh saya meringkuk menahan sakit yang menjalar dari lengan hingga seluruh badan. Lengan kanan saya menekuk pada posisi yang tidak wajar. Jari-jari saya tidak bisa digerakkan sama sekali. Di tengah rintihan saya, pintu kamar mandi di seberang terbuka. Ibu mertua saya, Bu Sutina, keluar sambil mengeringkan tangan. Ia melihat saya tergeletak. Ia menatap Rendra dan Vina bergantian. Saya menatap wajah ibu mertua saya, berharap ada secuil belas kasihan. Tapi harapan saya sia-sia. Bu Sutina melangkahi tubuh saya begitu saja. Ia berdiri di samping anaknya, menatap saya dengan mata dingin. "Ada apa ini? Kamu cuma bikin ribut saja." "Maya," ucapnya tanpa setitik iba. "Bu, tolong saya." Tangan saya patah. Rendra mematahkannya. Rintih saya. Bu Sutina hanya berdecak. "Itu salahmu sendiri, berani melawan suami. Kamu memang istri yang tidak tahu diri. Sudah untung Rendra mau menikahimu. Biarkan saja dia di lantai." "Rendra, ayo beres-beres. Besok pagi kita harus ke bandara. Jangan sampai perempuan ini merusak suasana hati kita," katanya tenang. Seolah tak terjadi apa-apa. Rendra mengangguk. Ia mengabaikan istrinya yang sekarat di lantai. Mereka bertiga mulai mengemas pakaian ke dalam koper besar. Mereka bercanda, membicarakan rencana liburan, makanan yang akan mereka cicipi, tempat-tempat indah yang akan mereka kunjungi. Bu Sutina ikut melipat baju Rendra sambil tersenyum lebar. Saya hanya bisa diam menatap pemandangan kejam itu. Telinga saya menangkap setiap kata, dan di dada saya, sesuatu yang tadi hancur kini membeku menjadi bongkahan dingin. Tidak ada lagi cinta yang tersisa untuk pria bernama Rendra. Setelah koper tertutup, Rendra mendekati saya. Ia berdiri menjulang di atas tubuh saya yang tak berdaya. "Saya pergi 2 minggu. Saat saya pulang, pastikan rumah ini bersih dan makanan sudah tersaji di meja. Dan ingat, tutup mulutmu. Jangan pernah ceritakan kejadian ini ke siapapun. Atau saya buat kamu lebih menderita dari ini," ancamnya dengan suara rendah. Lalu ia melangkahi tubuh saya. Diikuti Vina yang tersenyum mengejek. Dan Bu Sutina yang bahkan tak menoleh. Pintu kamar tertutup, pintu rumah tertutup, dan saya tertinggal sendirian di lantai yang dingin. Sakit di tangan saya tak tertahankan, tapi mata saya tetap tajam menatap pintu yang tertutup. Tidak ada air mata yang jatuh. Saya bersumpah dalam hati, ini kali terakhir mereka bisa menginjak saya. Di kepala saya, sebuah pembalasan mulai tersusun rapi. Setelah suara kendaraan Rendra menjauh dari halaman, rumah kembali senyap. Saya mengumpulkan seluruh tenaga yang tersisa. Saya gigit bibir kuat-kuat menahan nyeri yang menusuk tulang. Dengan tangan kiri, saya menopang tubuh agar bisa duduk. Keringat dingin mengucur di kening saya. Saya tahu
Saya harus segera ke rumah sakit. Saya berjalan tertatih ke meja rias, mengambil dompet dan telepon dengan tangan kiri, tanpa mengganti pakaian. Saya memesan kendaraan sewaan lewat aplikasi. Perjalanan ke rumah sakit terasa sangat panjang. Saya duduk diam di kursi belakang, memegangi lengan kanan saya. Sopir beberapa kali menatap saya lewat kaca spion dengan cemas. Saya hanya mengangguk pelan, menandakan saya masih bisa bertahan. Sesampainya di rumah sakit, perawat segera membaringkan saya di brankar dan membawa saya ke ruang pemeriksaan. Seorang dokter memeriksa lengan saya dengan hati-hati. Ia menjelaskan, tulang lengan kanan saya patah secara tidak wajar. Saya dibawa ke ruang pemindaian. Setelah hasilnya keluar, dokter memastikan lengan saya harus dibalut gips agar tulang tersambung kembali. Saya menahan sakit saat perawat mulai membalut. Sambil berbaring, saya memanggil dokter itu. Dokter, saya mohon, pastikan semua bukti luka kekerasan ini didokumentasikan secara rinci. Saya butuh laporan medis resmi. Saya akan memakainya untuk proses hukum di pengadilan, ucap saya. Suara saya bergetar, tapi ada ketegasan di dalamnya. Dokter itu menatap saya penuh empati. Ia mengangguk, berjanji membuat laporan medis yang lengkap sesuai prosedur hukum. Sambil menunggu administrasi selesai, saya duduk di ruang tunggu dengan gips tebal melingkari lengan. Saya buka telepon dengan tangan kiri. Di halaman utama media sosial, saya melihat unggahan terbaru Vina, foto dirinya, Rendra, dan Bu Sutina tersenyum lebar di ruang tunggu keberangkatan bandara. Mereka memamerkan tiket pesawat dan paspor. Di bawah foto itu tertulis kalimat tentang liburan keluarga yang katanya sangat dinanti. Saya menatap foto itu lama. Wajah suami saya yang begitu lepas tanpa rasa bersalah. Wajah ibu mertua saya yang penuh kebanggaan. Wajah Vina yang penuh kemenangan. Semua itu membakar saya hingga ke ubun-ubun. Anehnya, saya tidak ingin menangis. Air mata saya benar-benar mengering. Kesedihan saya sudah berubah sepenuhnya menjadi bahan bakar. Setelah urusan rumah sakit selesai dan salinan laporan medis ada di tangan saya pulang. Rumah yang dulu saya anggap istana, kini terasa seperti penjara penuh kebohongan. Saya berjalan menuju ruang kerja Rendra di lantai atas. Saya tahu suami saya ceroboh. Ia sering meninggalkan barang saat tergesa-gesa. Benar saja. Di atas meja, laptopnya tergeletak begitu saja. Saya duduk, menyalakan laptop itu. Layar meminta kata sandi. Saya mencoba beberapa kombinasi tanggal lahir Rendra dan ibunya. Gagal. Lalu saya teringat satu tanggal yang sering Vina pamerkan di media sosial. Hari jadi pertemuan mereka. Saya masukkan angka itu, dan layar langsung terbuka. Saya tersenyum sinis. Betapa mudahnya suami saya dibaca. Saya mulai memeriksa setiap dokumen. Saya buka surat elektronik dan aplikasi pesan yang terhubung. Saya baca percakapan Rendra dengan Vina, penuh kata-kata mesra dan rencana masa depan. Tapi tujuan saya bukan sekedar bukti perselingkuhan. Saya mencari sesuatu yang jauh lebih besar. Jari saya terus menggeser layar, membuka berbagai map digital. Hingga saya menemukan satu map dengan nama berkode. Saya buka. Di dalamnya, puluhan dokumen laporan keuangan. Mata saya menyipit membaca deretan angka itu. Ini adalah laporan aliran dana dari perusahaan tempat Rendra bekerja. Saya bandingkan dengan mutasi rekening pribadinya yang juga tersimpan di sana. Dan sebuah fakta mengerikan mulai terkuak. Uang liburan mewah mereka ke luar negeri. Semua barang bermerek yang Rendra belikan untuk Vina dan ibunya. Ternyata bukan berasal dari gaji. Suami saya menggelapkan dana perusahaan dalam jumlah yang sangat besar. Lebih dari 4 miliar rupiah dialirkan diam-diam ke rekening yang ia sembunyikan. Saya segera mengambil alat penyimpan data dari laci. Saya salin seluruh dokumen. Bukti ini sudah cukup menjebloskan Rendra ke penjara untuk waktu yang sangat lama. Tapi saya tidak berhenti. Saya terus menggali tentang Vina. Saya periksa pesan-pesan lama di laptop itu. Dan saya menemukan satu percakapan antara Vina dengan seseorang yang ia panggil suami. Napas saya tertahan sejenak. Saya baru saja menemukan fakta yang jauh lebih besar. Perempuan bernama Vina itu ternyata bukan lajang. Vina adalah istri siri dari seorang pria bernama Pak Surya. Saya sangat mengenal nama itu. Pak Surya adalah pemilik besar
sekaligus investor utama di perusahaan tempat Rendra bekerja selama ini. Suami saya bermain api dengan istri siri dari bosnya sendiri, sekaligus mencuri uang dari perusahaan pria itu. Saya bersandar di kursi sambil tersenyum tipis. Kepala saya kini penuh dengan rencana, bidak-bidak catur untuk menghancurkan hidup Rendra. Vina dan Bu Sutinah sudah berkumpul lengkap di tangan saya. Saya hanya perlu mengatur langkah yang tepat untuk serangan mematikan yang tak akan pernah mereka duga seumur hidup. Malam itu, saya tidak tidur. Saya menyusun strategi yang sempurna demi sebuah pembalasan yang manis. Pagi menyapa dengan sinar matahari menembus celah jendela kamar tamu. Saya bangun dari tidur singkat di sofa. Lengan kanan saya yang terbalut gips terasa berat dan berdenyut setiap kali saya bergerak. Tapi sakit fisik itu tak sebanding dengan api yang membara di dada saya. Saya tidak akan membiarkan air mata menetes lagi untuk pria pengkhianat seperti Rendra. Saya raih telepon dengan tangan kiri. Saya cari satu nama, Pak Bayu. Ia seorang pengacara handal yang sangat saya percaya. Kami sudah saling kenal sejak lama. Pak Bayu terkenal tegas, tajam dalam menganalisis, dan tidak kenal ampun saat menghancurkan lawan di ruang sidang. Saya tekan tombol panggil. Halo, Maya. Tumben menghubungi saya pagi-pagi. Ada apa? Suara berat Pak Bayu terdengar, sedikit terkejut. Saya menarik napas panjang. Pak Bayu, saya butuh bantuan Bapak sekarang juga. Ini sangat penting. Suami saya mengkhianati saya. Dia mematahkan lengan kanan saya. Dan saya baru menemukan bukti bahwa dia mencuri uang perusahaannya dalam jumlah sangat besar. Ucap saya dengan suara datar tanpa emosi. Hening sejenak di ujung sana. Lalu Pak Bayu kembali bersuara dengan nada jauh lebih serius. Saya ke rumahmu sekarang. Jangan sentuh atau ubah apapun di sana. Tunggu saya. Setelah memutus panggilan, saya mencari nama lain. Kali ini, saya menghubungi Tommy. Ia seorang penyelidik swasta yang bekerja di balik bayang. Ia punya kemampuan luar biasa mencari informasi rahasia dan melacak pergerakan seseorang tanpa pernah ketahuan. Tommy, saya punya pekerjaan besar untukmu. Datanglah ke rumah saya bersama Pak Bayu pagi ini. Atnya saya kirim, kata saya. Tommy menyetujui tanpa banyak bertanya. Saya letakkan telepon, lalu beranjak ke dapur, membuat segelas air. Saya duduk di meja makan, menatap rumah besar yang selama ini saya rawat sepenuh hati. Rumah ini sebentar lagi akan menjadi saksi bisu dari sebuah pembalasan yang paling menghancurkan. Pagi berikutnya, sebelum Pak Bayu dan Tommy datang, saya mengurus satu hal yang sudah lama saya pendam. Saya membuka aplikasi perbankan di telepon dengan tangan kiri. Selama ini ada satu rekening bersama yang saya buka atas nama saya dan Rendra untuk kebutuhan rumah tangga. Setiap bulan, gaji saya dulu dan sebagian besar warisan saya mengalir ke sana. Rendra menariknya seenaknya, seolah uang itu turun dari langit. Saya menatap saldo rekening itu. Lalu, satu persatu, saya pindahkan seluruh dana ke rekening pribadi yang hanya saya yang tahu. Saya cabut akses kartu tambahan yang dipegang Rendra. Saya batalkan semua kartu kredit suplemen atas nama Vina dan Bu Sutinah yang selama ini Rendra ajukan tanpa sepengetahuan saya. Dalam hitungan menit, sumber air yang selama ini mereka minum dengan rakus, saya tutup rapat. Saya membayangkan wajah mereka saat kartu ditolak di kasir toko mewah di Tokyo. Untuk pertama kalinya sejak lengan saya patah, saya tertawa pelan. Benar saja, siang harinya. Telepon saya berdering. Nama Bu Sutinah muncul di layar. Saya angkat. Lalu saya diamkan. Maya, kartu kami semua ditolak di sini. Apa yang kamu lakukan? Cepat aktifkan lagi. Kami masih di Jepang. Dan kamu mempermalukan keluarga ini. Suara Bu Sutinah meninggi. Marah, bercampur panik. Saya menjawab dengan tenang. Maaf, Bu. Uang itu uang saya. Saya hanya berhenti membiayai liburan orang-orang yang menertawakan saya di lantai. Selamat menikmati sisa perjalanan. Lalu saya tutup teleponnya. Bu Sutinah masih meneriaki nama saya saat sambungan terputus. Beberapa menit kemudian, pesan dari Vina masuk, penuh ancaman. Ia menulis bahwa saya akan menyesal, bahwa Rendra akan menceraikan saya
tanpa memberi apapun, bahwa saya akan berakhir di jalanan tanpa rumah. Ia bahkan mengirim foto dirinya merangkul Rendra di depan menara terkenal, dengan keterangan yang merendahkan saya. Saya tidak membalas. Saya hanya menyimpan tangkapan layar pesan ancaman itu, satu persatu, ke dalam map bukti saya. Setiap kata sombong yang mereka ketik, kelak akan menjadi paku di peti mereka sendiri. Sore itu, bel pintu berbunyi. Bukan Pak Bayu. Yang datang adalah Mbak Asih, pembantu rumah tangga yang sudah bekerja di rumah ini sejak 5 tahun lalu. Ia libur sejak Rendra menyuruhnya pulang kampung 2 hari sebelum kejadian. Wajahnya pucat saat melihat lengan saya yang digips. Astagfirullah. Bu Maya, tangan ibu kenapa? Tanyanya. Suaranya bergetar. Saya mengajaknya duduk. Saya ceritakan apa yang terjadi. Air mata Mbak Asih jatuh mendengarnya. Lalu, ia menggenggam tangan kiri saya erat-erat. Bu, sebenarnya saya sudah lama tahu Bapak sering membawa perempuan itu ke sini saat ibu pergi belanja. Saya takut bilang, takut dipecat. Tapi saya simpan semuanya. Setiap tanggal, setiap jam, mereka datang. Saya catat di buku kecil saya. Saya juga pernah melihat ibu pulang dengan memar di lengan beberapa bulan lalu. Dan Bapak menyuruh saya diam. Kalau itu bisa membantu ibu, saya bersedia menjadi saksi. Demi Allah, saya tidak takut lagi, ucapnya. Hati saya hangat untuk pertama kalinya dalam 2 hari. Ternyata di rumah yang penuh pengkhianatan ini masih ada satu orang yang jujur. Saya teringat sesuatu, memar lama di lengan saya beberapa bulan lalu. Saat itu, Rendra mendorong saya ke tepi meja saat bertengkar, dan saya hanya diam, menelan sakit. Saya tidak pernah ke dokter waktu itu, tapi saya simpan fotonya di sebuah folder tersembunyi di telepon, hanya untuk diri saya sendiri. Malam itu, saya buka kembali folder lama itu. Foto-foto memar di lengan, di punggung. Beberapa bulan ke belakang, lengkap dengan tanggal yang tercatat otomatis oleh kamera. Bukti bahwa kekerasan ini bukan yang pertama. Bahwa lengan patah ini hanyalah puncak dari rangkaian luka yang selama ini saya tutupi demi nama baik sebuah pernikahan. Saya kumpulkan semuanya. Catatan kecil Mbak Asih, foto memar lama, tangkapan layar ancaman Vina, laporan medis, dan data penggelapan di laptop. Satu persatu saya susun. Seperti seorang akuntan menyusun neraca yang harus seimbang. Hanya saja, kali ini yang saya hitung bukan angka. Yang saya hitung adalah setiap luka yang harus mereka bayar lunas. Saya tidak akan membiarkan satu pun bukti tercecer. Pria itu pikir dengan menyuruh saya menutup mulut. Ia bisa mengubur semua ini. Ia lupa, saya bukan perempuan yang mudah dibungkam. Saya hanya perempuan yang memilih diam. Sampai tiba waktu yang tepat untuk bicara. 1 jam kemudian, bel pintu berbunyi. Saya membuka pintu dan mempersilahkan Pak Bayu dan Tommy masuk. Keduanya langsung terkejut melihat lengan kanan saya yang digips dan wajah saya yang pucat menahan sakit. Pak Bayu mengepalkan tangan. Rahannya mengeras. Brengsek. Apa yang sebenarnya terjadi? Maya, ceritakan semuanya dari awal, ucapnya saat kami duduk di ruang tamu. Saya menceritakan kejadian kemarin sore dengan rinci. Bagaimana saya memergoki Rendra bersama Vina di kamar utama. Bagaimana Bu Sutina hanya menonton tanpa menolong. Dan bagaimana Rendra memelintir tangan saya hingga tulangnya patah. Saya serahkan salinan laporan medis sebagai bukti kuat adanya kekerasan dalam rumah tangga. Lalu, saya menyodorkan alat penyimpan data kepada Tommy. Di dalam ini ada semua bukti yang saya temukan di laptop Rendra semalam. Riwayat percakapan mereka, foto-foto mereka, dan dokumen aliran dana yang membuktikan Rendra menggelapkan uang perusahaan untuk membiayai gaya hidup Vina dan ibunya. Tidak hanya itu, saya menemukan fakta bahwa Vina adalah istri siri dari bos besar di perusahaan Rendra, Pak Surya. Tommy menyambungkan alat itu ke laptopnya, lalu memeriksa isinya. Matanya membelalak takjub melihat kelengkapan bukti yang saya kumpulkan. Luar biasa. Maya, semua dokumen ini sangat kuat. Saya juga sudah memeriksa latar belakang Vina sebentar tadi dalam perjalanan kemari. Vina memang istri siri Pak Surya. Ia disembunyikan di sebuah apartemen mewah. Tapi rupanya, ia sering membawa Rendra ke sana
saat Pak Surya pergi bertugas. Bidak catur, kita sudah sangat lengkap, lapor Tommy dengan senyum mematikan. Pak Bayu mengangguk setelah melihat semua bukti. Dengan dokumen ini, kita bisa menjerat Rendra dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan luka berat, ditambah pasal penggelapan dana perusahaan. Masa hukumannya akan jauh lebih panjang. Saya akan menyiapkan berkas gugatan cerai sekaligus laporan pidana ke kepolisian. Kita hancurkan karir dan hidupnya sekaligus. Ucapnya penuh kepastian. Saya tersenyum tipis. Belum semuanya. Saya meminta Pak Bayu dan Tommy mengikuti saya. Saya berjongkok di sudut ruang kerja, menggeser sebuah rak buku kayu yang berat dengan tangan kiri. Di baliknya, ada sebuah panel rahasia di dinding. Saya buka panel itu. Di dalamnya, sebuah brankas besi tertanam. Saya tekan kombinasi angka hingga pintunya terbuka dari dalam. Saya keluarkan sebuah map kulit tebal berisi tumpukan dokumen resmi. Saya serahkan map itu kepada Pak Bayu. Pelajari semua surat kepemilikan ini. Selama ini Rendra dan ibunya berpikir rumah mewah ini, semua perabotan di dalamnya, dan kendaraan yang mereka pakai adalah hasil keringat Rendra. Padahal semua ini saya beli lunas menggunakan uang warisan dari mendiang orang tua saya. Sebelum kami menikah, sertifikat tanah, surat rumah, hingga bukti kepemilikan kendaraan. Semuanya terdaftar murni atas nama saya. Tidak ada 1 rupiah pun uang Rendra yang mengalir untuk membeli semua ini. Pak Bayu memeriksa setiap lembar dokumen itu, lalu tertawa pelan. Suamimu benar-benar pria bodoh. Ia hidup menumpang pada kekayaan istrinya, tapi bersikap seolah dia raja penguasa. Ini akan menjadi senjata pamungkas. Maya, kita ambil kembali semua hakmu, dan kita lempar mereka ke jalanan. Saya mengangguk. Rencana telah tersusun sempurna. Kini saatnya kami bergerak di bawah radar, tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Hari-hari berlalu cepat, lewat pantauan media sosial. Keluarga Rendra terlihat sedang sangat menikmati liburan mewah mereka. Foto pemandangan salju, makanan mahal, barang-barang bermerek terus bermunculan di akun Vina dan Bu Sutina. Rendra berpose bangga di depan tempat-tempat wisata terkenal. Sama sekali tidak memikirkan nasib istrinya yang ia tinggalkan dengan lengan patah. Saya hanya menatap layar telepon dengan senyum dingin. Biarkan mereka tertawa puas hari ini, karena sebentar lagi, tawa itu akan berubah menjadi jeritan. Saya mulai melaksanakan tahap berikutnya. Saya menghubungi sebuah jasa pemindah barang profesional. Saya minta mereka mengirim beberapa truk besar dan puluhan pekerja ke rumah saya pagi itu juga. Truk-truk pengangkut tiba di depan pagar. Saya berdiri di ruang tamu, memberi instruksi kepada para pekerja dengan suara lantang dan tegas. Tolong kosongkan seluruh rumah ini. Angkat semua perabotan, mulai dari televisi, meja makan, tempat tidur, lemari, hingga hiasan dinding. Jangan tinggalkan satu barang pun, kecuali pakaian kotor milik suami saya di kamar mandi. Perintah saya kepada kepala pekerja. Mereka segera bergerak. Mereka mengemasi semua barang dengan hati-hati. Saya mengawasi setiap proses itu dengan tenang. Melihat sofa tempat Rendra dan Vina biasa duduk diangkat keluar. Melihat ranjang tempat mereka berkhianat dipanggul menjauh dari rumah. Ada kepuasan tersendiri di dada saya. Saya merasa sedang membersihkan istana saya dari kotoran yang menjijikan. Seluruh perabotan dipindahkan ke fasilitas penyimpanan yang sudah saya sewa. Sementara rumah saya dibersihkan. Telepon saya berdering. Tommy menelepon. Maya, saya sedang di dekat kantor perusahaan tempat Rendra bekerja. Saya sudah mencetak seluruh bukti perselingkuhan. Foto-foto kemesraan Rendra dan Vina, serta bukti penggelapan secara lengkap. Saya kemas dalam sebuah kotak khusus dan akan saya kirim langsung ke ruangan Pak Surya sekarang juga. Saya menyamar sebagai kurir dokumen penting agar bisa masuk tanpa dicurigai. Lapor Tommy. Saya tersenyum. Bagus. Tommy, pastikan kotak itu benar-benar jatuh ke tangan Pak Surya langsung. Pria itu harus melihat sendiri bagaimana istri sirinya dan bawahannya mengkhianatinya dari belakang. Setengah jam kemudian, Tommy mengirim pesan singkat. Pak Surya telah menerima kotak itu
dan langsung mengamuk di ruangannya. Suara pecahan kaca dan teriakan kemarahannya terdengar hingga ke lorong kantor. Ledakan pertama sudah berhasil saya picu. Di sisi lain, Pak Bayu juga tidak tinggal diam. Ia pergi ke kantor kepolisian pusat membawa semua berkas. Ia mendaftarkan laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menyertakan foto luka dan laporan medis resmi. Ia juga melaporkan dugaan penggelapan uang perusahaan berdasarkan data yang saya serahkan. Pihak kepolisian menanggapi laporan itu dengan sangat serius. Jumlah kerugiannya masif dan bukti fisiknya sangat kuat. Surat perintah penahanan diterbitkan hari itu juga. Pak Bayu memastikan kepolisian akan bersiaga melakukan penjemputan begitu target kembali menginjakan kaki di tanah air. Semua jaring laba-laba telah dirajut dengan rapi. Tinggal menunggu mangsa pulang dan terperangkap di dalamnya. 3 hari setelah Tommy mengirim kotak bukti ke kantor, telepon saya berdering dari nomor yang tidak saya kenal. Saya angkat. Suara seorang pria berat dan tenang terdengar di seberang. "Selamat siang. Apakah ini Ibu Maya, istri dari saudara Rendra?" tanyanya. "Benar. Dengan siapa saya bicara?" jawab saya. "Saya, Surya. Saya rasa kita perlu bertemu. Hari ini juga, kalau Ibu berkenan." Jantung saya berdetak. Tapi saya menjaga suara tetap datar. Saya setuju. Sore itu, Pak Surya datang ke rumah saya, ditemani Pak Bayu, yang sengaja saya minta hadir. Pak Surya, seorang pria parubaya berwibawa, dengan mata yang menyiratkan luka yang sama dengan saya. Luka seorang pasangan yang dikhianati. Ia meletakkan kotak bukti yang Tommy kirim di atas meja. "Saya sudah melihat semuanya, Bu Maya. Foto-foto itu dan dokumen penggelapan ini. Rendra mencuri dari perusahaan saya bertahun-tahun untuk membiayai perempuan yang ternyata istri siri saya sendiri. Saya datang bukan untuk marah kepada Ibu. Saya datang untuk berterima kasih." Ibu membuka mata saya. Saya menatapnya. "Lalu apa yang akan Bapak lakukan?" Pak Surya tersenyum dingin. "Perusahaan saya akan mengajukan laporan pidana resmi atas penggelapan itu. Dengan laporan dari perusahaan sebagai pihak yang dirugikan. Kasus Rendra akan jauh lebih kuat dan tidak bisa diselesaikan secara damai. Ia akan menghadapi pengadilan penuh. Dan soal Vina, saya sudah mempersiapkan surat cerai. Ia tidak akan mendapatkan apapun dari saya." Pak Bayu mengangguk puas. "Dengan begitu, kita punya 2 pelapor sekaligus. Ibu Maya untuk kekerasan dalam rumah tangga dan perusahaan Pak Surya untuk penggelapan. Pintu untuk Rendra lolos sudah tertutup rapat. Saya merasakan satu beban terangkat dari dada saya. Selama ini saya berpikir saya berjuang sendirian. Ternyata keadilan punya cara mempertemukan orang-orang yang terluka oleh tangan yang sama. Sebelum pulang, Pak Surya berhenti di ambang pintu. Ia menatap lengan saya yang digips. "Bu Maya, apa yang Ibu lakukan ini bukan balas dendam. Ini menegakkan kebenaran. Saya harap setelah semua ini selesai, Ibu menemukan kembali ketenangan yang dulu mereka rampas," ucapnya. Lalu pergi. Malam itu saya merenung lama. Saya membuka kembali seluruh berkas yang sudah kami susun. Saya periksa ulang setiap tanggal, setiap nominal, setiap nama, memastikan tidak ada satupun celah yang bisa mereka gunakan untuk lolos. Sebagai mantan manajer keuangan, saya tahu satu angka yang salah letak bisa meruntuhkan seluruh laporan. Maka, saya tidak memberi ruang untuk kesalahan. Saya menyusun garis waktu. Kapan Rendra mulai menggelapkan dana? Kapan ia pertama membawa Vina ke rumah? Kapan luka pertama saya terjadi? Semua tersusun rapi, didukung bukti yang tidak terbantahkan. Pak Bayu menyebutnya berkas paling lengkap yang pernah ia tangani. Esok paginya, Pak Bayu menelpon. Surat perintah penahanan sudah resmi terbit. Menunggu kepulangan Rendra. Gugatan cerai sudah didaftarkan. Laporan dari perusahaan Pak Surya sudah masuk ke kepolisian. Semua bidak telah berada di posisinya. Tinggal menunggu satu hal. Pulangnya 3 orang yang masih merasa menjadi pemenang. Saya menutup telepon dan menatap kalender di dinding. 2 hari lagi, pesawat mereka mendarat. 2 hari lagi, hari penghakiman itu tiba. Dan untuk pertama kalinya, saya menanti kepulangan suami saya bukan dengan rasa takut, melainkan dengan ketenangan seorang yang tahu
bahwa keadilan sudah berdiri di pihaknya. Sehari sebelum mereka pulang, saya melakukan satu persiapan terakhir. Saya tidak ingin momen ini berlalu begitu saja. Saya ingin setiap detik wajah mereka terekam. Sebagai bukti tambahan, sekaligus sebagai pengingat bahwa keadilan benar-benar pernah terjadi di rumah ini. Saya meminta Tommy memasang 2 kamera kecil tersembunyi di ruang tamu. Satu di sudut langit-langit, satu lagi di balik kusen jendela. Keduanya terhubung langsung ke telepon saya. Tommy memastikan kamera itu merekam dengan jernih, lengkap dengan suara. Ini bukan sekedar untuk kepuasan, Bu Maya, ujar Tommy sambil merapikan kabel. Rekaman reaksi mereka saat tahu rumah ini kosong dan saat penangkapan terjadi. Bisa memperkuat bahwa ibu tidak melakukan tindakan ilegal. Semua diambil sah dari rumah milik ibu sendiri. Saya mengangguk. Setelah Tommy pergi, rumah kembali sunyi. Saya berkeliling sekali lagi, menyusuri setiap ruangan yang kini kosong. Di kamar utama, saya berdiri lama di tempat ranjang itu dulu berada. Tempat saya pertama kali melihat pengkhianatan dengan mata kepala sendiri. Kini di sana hanya ada lantai kosong dan bayangan masa lalu. Saya tidak merasa sedih. Saya merasa lega. Seperti seseorang yang akhirnya membongkar rumah tua yang lapuk untuk membangun sesuatu yang baru di atasnya. Malam terakhir itu, saya nyaris tidak tidur. Bukan karena takut, melainkan karena perasaan yang sulit dijelaskan. Campuran antara tenang dan menanti. Saya duduk di kursi lipat plastik di tengah ruang tamu yang kosong, ditemani secangkir teh hangat. Di luar, langit cerah bertabur bintang. Saya membuka telepon dan membaca ulang pesan terakhir Rendra. Ancaman tentang lengan kiri saya. Saya membacanya tanpa rasa takut sedikit pun. Pria yang dulu bisa membuat saya gemetar dengan satu bentakan, kini hanya sederet kata kosong di layar. Karena saya tahu besok semua kekuasaan semu itu akan runtuh dalam hitungan menit. Saya teringat kata-kata mendiang ibu saya dulu. Beliau pernah berkata bahwa perempuan yang paling kuat bukanlah yang tidak pernah jatuh, melainkan yang bangkit dengan kepala tegak setelah dijatuhkan. Saya menggenggam cangkir itu erat-erat dengan tangan kiri saya dan berjanji pada diri sendiri bahwa saya akan menjadi perempuan seperti itu. Saya juga sempat ragu. Sebentar. Sebuah pertanyaan kecil melintas di benak saya. Apakah ini berlebihan? Apakah saya terlalu jauh? Tapi lalu saya teringat lengan saya yang dipatahkan, ibu mertua yang melangkahi tubuh saya, dan tawa Vina di ranjang saya sendiri. Keraguan itu langsung lenyap. Saya tidak sedang menghancurkan orang yang tak bersalah. Saya sedang membiarkan orang yang bersalah menanggung perbuatannya. Itu 2 hal yang sangat berbeda. Menjelang fajar, saya merapikan map kulit tebal berisi seluruh bukti. Saya letakkan di sebelah kursi saya. Saya kenakan pakaian yang rapi dan bersih. Saya ingin saat mereka melihat saya nanti, mereka tidak lagi melihat perempuan lemah yang mereka tinggalkan di lantai. Mereka akan melihat seorang perempuan yang berdiri tegak dengan keadilan di tangannya. Matahari mulai terbit. Hari penghakiman itu akhirnya tiba. Menjelang malam, rumah besar itu benar-benar kosong melompong. Tidak ada lagi karpet tebal, tidak ada lagi tirai, tidak ada lagi lampu hias gantung. Rumah itu terlihat seperti bangunan yang baru selesai dibangun dan belum pernah dihuni. Suara langkah kaki saya menggema di setiap sudut. Saya duduk sendirian di atas sebuah kursi lipat plastik yang sengaja saya minta ditinggalkan para pekerja. Saya pegang segelas air hangat sambil menatap dinding yang kosong. Tiba-tiba, layar telepon saya menyala. Ada pesan masuk dari Rendra. Saya buka dan membacanya. Besok siang, kami mendarat dan pulang ke rumah. Pastikan rumah dalam keadaan sangat bersih. Masak makanan yang enak. Ibuku pasti kelelahan setelah perjalanan panjang. Dan satu hal lagi, cepat kemasi semua barangmu dari kamar utama. Pindahkan ke kamar belakang. Vina akan ikut tinggal di rumah ini mulai besok. Dan dia akan menempati kamar utama bersama saya. Jangan bikin masalah. Atau saya buat lengan kirimu bernasib sama dengan lengan kananmu. Saya membaca pesan itu tanpa ekspresi. Pria itu benar-benar merasa dirinya penguasa mutlak yang bisa menindas siapa saja. Saya mengetik balasan dengan jari tangan kiri, dengan sangat tenang. Tentu, Rendra, semuanya sudah saya siapkan. Kejutannya sudah menunggu kalian di ruang tamu besok. Setelah menekan tombol kirim, saya matikan telepon.
Saya tersenyum menatap ruangan kosong di hadapan saya. Besok akan menjadi hari penghakiman yang tidak akan pernah mereka lupakan seumur hidup. Siang itu udara terasa panas dan menyengat. Sebuah kendaraan berhenti di depan pagar rumah saya. Dari dalam turunlah Rendra, Vina, dan Bu Sutina dengan wajah cerah penuh tawa. Mereka terlihat sangat puas setelah 2 minggu bermewah-mewah di luar negeri. Rendra berjalan gagah dengan beberapa tas jinjing berisi barang bermerek di kedua tangan. Vina berjalan di sampingnya dengan gaya angkuh. Bu Sutina mengikuti dari belakang sambil terus bercerita betapa hebat perjalanan mereka kali ini. Mereka bertiga melangkah menuju pintu utama dengan langkah mantap, seolah pemilik tunggal dari dunia ini. Rendra mengeluarkan kunci dari saku dan membukanya dengan gerakan tak sabar. Maya, kami sudah pulang. Cepat bantu angkat barang-barang ini, teriak Rendra lantang begitu menginjak teras. Ia mengharapkan istrinya berlari menyambut dengan wajah ketakutan dan tangan yang masih digips. Namun tidak ada jawaban. Suasana di dalam sunyi. Rendra mengerutkan kening dan mendorong pintu utama. Begitu pintu terbuka, ia terdiam kaku di ambang pintu. Matanya membelalak. Vina dan Bu Sutina yang di belakangnya ikut terhenti, mencoba melihat apa yang terjadi. Mereka bertiga terpaku, tidak mampu mengeluarkan suara apapun. Rumah besar itu telah berubah menjadi bangunan kosong yang hampa. Tidak ada lagi sofa mewah, tidak ada lagi meja kayu jati, tidak ada lampu kristal di langit-langit, tidak ada karpet di lantai, bahkan tirai jendela pun lenyap. Yang tersisa hanya dinding putih bersih dan lantai ubin yang dingin. Suara napas mereka sendiri bergema di ruangan yang luas dan sunyi. Apa yang terjadi? Mana semua barang-barang kita? Kenapa rumah ini kosong? Tanya Bu Sutina dengan suara gemetar penuh ketakutan. Ia berlari masuk, memeriksa dapur dan ruang makan. Tidak ada satu sendok pun yang tersisa. Semua lenyap. Vina berlari ke kamar utama di lantai atas, memeriksa barang-barang mewahnya. Beberapa saat kemudian, terdengar jeritan histeris dari arah tangga. Vina turun dengan wajah pucat pasi. Semua pakaianku, tasku, semuanya hilang. Kamar itu kosong. Rendra, apa yang dilakukan istrimu yang tidak berguna itu? Dia pasti merampok rumah ini, jerit Vina sambil mencengkeram lengan Rendra. Rendra mengepalkan tangan hingga buku-buku jarinya memutih. Amarahnya memuncak. Ia merasa dipermalukan di depan selingkuhan dan ibunya sendiri. Saat itulah saya keluar dari sudut ruangan, tempat saya berdiri tenang sejak tadi. Saya hanya membawa segelas air dan map kulit tebal di tangan kiri saya. Lengan kanan saya masih digips. Selamat datang kembali, ucap saya pelan. Maya, kamu yang melakukan ini. Kamu sudah gila, bentak Rendra sambil melangkah maju. Hendak mencengkeram saya lagi, tapi langkahnya terhenti. Suara sirene meraung dari arah pagar. Beberapa kendaraan kepolisian berhenti tepat di depan rumah. Pintu-pintu terbuka. Sejumlah petugas berseragam masuk dengan langkah cepat. Diikuti Pak Bayu yang berjalan tenang di belakang mereka. Saudara Rendra, Anda ditahan atas dugaan kekerasan dalam rumah tangga yang menimbulkan luka berat dan dugaan penggelapan dana perusahaan, ucap seorang petugas sambil menunjukkan surat perintah penahanan. Wajah Rendra berubah pucat seketika. Apa? Penggelapan. Kalian salah orang. Maya, apa yang sudah kamu lakukan? Teriaknya panik. Saya melangkah maju. Yang saya lakukan, saya hanya menyerahkan apa yang sudah kamu kerjakan sendiri. Rendra, laporan medis tentang lengan yang kamu patahkan, dan map berkode di laptopmu, berisi 4 miliar rupiah yang kamu curi dari perusahaan Pak Surya. Mendengar nama Pak Surya, wajah Vina seketika hilang warna. Dan benar saja, di belakang para petugas, Pak Surya melangkah masuk. Matanya merah menahan murka, menatap Vina dan Rendra bergantian. Jadi ini istri Siri yang selama ini saya sembunyikan. Bermain di belakang saya, dengan bawahan saya sendiri, sambil menikmati uang yang dia curi dari perusahaan saya. Suara Pak Surya bergetar menahan amarah. Saya akan memastikan kalian berdua membayar semuanya. Sampai sen terakhir. Vina jatuh terduduk di lantai yang dingin. Air matanya mengalir. Memohon ampun. Tapi tidak ada yang menatapnya lagi. Bu Sutina berlari ke arah saya.
mencengkeram lengan saya yang sehat. Maya, tolong. Ini anak saya satu-satunya. Cabut laporanmu. Saya mohon. Ratapnya. Wajah yang kemarin begitu dingin, kini basah oleh air mata ketakutan. Saya menatap wanita itu dengan tenang. Bu, kemarin saat saya tergeletak di lantai dengan tulang patah, memohon pertolongan. Ibu melangkahi tubuh saya begitu saja. Ibu bilang itu salah saya sendiri. Sekarang, saya hanya membiarkan hukum melangkahi anak ibu. Itu salahnya sendiri. Saya melepaskan tangan Bu Sutinah dengan lembut, lalu menyerahkan map kulit tebal kepada Pak Bayu. Dan satu hal terakhir yang harus kalian tahu, rumah ini tamahnya. Dan setiap kendaraan yang kalian banggakan selama ini, semuanya saya beli lunas dengan warisan orang tua saya, jauh sebelum pernikahan ini. Semuanya atas nama saya, Rendra. Kamu tidak pernah memiliki apapun di sini. Kamu hanya menumpang mulai hari ini. Kalian tidak punya tempat untuk pulang. Rendra membuka mulut, tapi tidak ada satu kata pun yang keluar. Petugas memborgol tangannya dan menggiringnya keluar. Vina dipapah keluar dalam isak tangis. Bu Sutinah berdiri sendirian di tengah ruangan kosong, menatap rumah yang tak pernah benar-benar menjadi miliknya. Pak Bayu mendekat. Berkas gugatan cerai sudah saya siapkan. Maya, dengan bukti perselingkuhan dan kekerasan. Prosesnya tidak akan sulit. Hak asuh, harta, semuanya jatuh ke tanganmu. Kamu menang, Maya. Sepenuhnya, saya hanya mengangguk pelan. Di luar, sirene kembali meraung, membawa pergi 3 orang yang 2 minggu lalu menertawakan saya di lantai. Beberapa minggu kemudian, pengadilan menjatuhkan vonis. Rendra divonis bertahun-tahun penjara atas penggelapan dan kekerasan dalam rumah tangga. Vina turut diseret dalam kasus yang sama dan diceraikan oleh Pak Surya tanpa sepeser pun harta. Bu Sutinah kembali ke kampung halamannya, hidup sendirian, ditinggalkan oleh anak yang selalu ia bela. Perlahan, satu persatu perabotan kembali saya tata di rumah ini. Bukan untuk mereka, untuk diri saya sendiri. Pagi ini, gips di lengan kanan saya sudah dilepas. Tulang saya tersambung kembali, sama seperti hidup saya yang perlahan utuh lagi. Setelah Pak Bayu dan Tommy berpamitan, usai berbincang ringan, saya berjalan menuju balkon yang menghadap timur. Saya seduh secangkir teh bunga yang harum. Saya berdiri di tepi balkon, membiarkan angin sejuk menerpa wajah saya. Di ufuk timur, matahari perlahan terbit membelah awan putih, memancarkan cahaya keemasan. Saya mengangkat cangkir teh ke udara, tersenyum lepas, penuh rasa syukur menyambut hari yang baru. Saya meresapi setiap detik kebebasan saya. Saya menyadari saya telah memenangkan pertarungan terberat dalam hidup saya. Cerita ini mengajarkan kita satu hal. Kesabaran seorang perempuan bukanlah kelemahan. Jangan pernah mengira ketenangan adalah tanda menyerah, dan jangan pernah merasa aman saat menindas orang yang diam. Karena diamnya bisa jadi sedang menyusun keadilan. Ada banyak perempuan di luar sana yang seperti saya dulu, mengalah demi rumah tangga, sampai lupa pada harga dirinya sendiri. Kepada kalian, saya ingin berkata, mengalah bukan berarti kalah, tapi ada batas di mana mengalah harus berubah menjadi melawan. Ada juga banyak suami di luar sana seperti Rendra, merasa berkuasa di atas pengorbanan istrinya. Lupa bahwa rumah yang ia injak bisa saja bukan miliknya. Dan ada pula para ibu mertua seperti Bu Sutinah yang membela anaknya secara buta, hingga lupa bahwa membela kesalahan hanya akan menyeret keduanya ke jurang yang sama. Rendra kehilangan kebebasannya. Vina kehilangan segalanya. Bu Sutinah kehilangan anak yang ia bela mati-matian. Sementara saya, perempuan yang mereka tinggalkan dengan lengan patah di lantai, kini berdiri tegak menyambut matahari pagi. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk diam selamanya atau untuk bangkit dan menegakkan keadilan dengan cara yang anggun. Bagaimana menurut kalian? Apakah yang saya lakukan sudah benar? Ceritakan kisah dan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir cerita ini.